Cerita akan berfokus ke sebuah narasi yang memperlihatkan kejadian pada tahun 2008 terkait perjanjian gencatan senjata antara negara Rusia dan negara Georgia, di mana pada 2 hari terakhir tentara Georgia baru saja menyelesaikan perang demi membela tanah airnya serta mempertahankan sebuah kota yang bernama Sindisi yang merupakan salah satu wilayah mereka yang dirampas oleh tentara Rusia. Namun dengan diadakannya gencatan senjata tersebut dengan terpaksa, para tentara Georgia pun mundur dari Sindisi dengan menetap di wilayah perbatasan yang dekat Sindisi, yaitu perbatasan yang bernama Sinvali, agar nantinya dapat mengantisipasi jika suatu saat tentara Rusia kembali melakukan serangan dadakan terhadap mereka. Sedikit informasi, perang tersebut disebabkan karena Georgia yang ingin merebut kembali wilayah selatan dari kekuasaan pasukan separatis Rusia, karena diketahui dulunya wilayah tersebut adalah wilayah selatan yang masih menjadi bagian dari Georgia, sehingga pada tanggal 7 Agustus 2008 terjadi perang besar karena Georgia ingin merebut kembali daerahnya, hingga konflik itu semakin memanas setelah Rusia tahu akan keputusan Georgia yang bergabung dengan aliansi NATO. Maka dari itu, Rusia yang sangat benci terhadap antek-antek barat pun sampai melancarkan serangan secara besar-besaran untuk memperlihatkan ancaman jika Georgia sampai berani bergabung dengan aliansi NATO. Dan inilah War Sindisi 2019. Singkat cerita, tepat di beberapa hari kemudian seorang komandan Georgia yang kita sebut saja bernama Markus ini bebenguknya beliau belak-belakan kepada rekan-rekannya terkait mereka yang harus segera pergi meninggalkan kota Sanvali karena dikhawatirkan jika tentara Rusia akan kembali menyerang dengan pasukan penuh. Dan ternyata gencatan senjata yang sebelumnya dilakukan adalah sebuah pengalihan dari pihak Rusia untuk mengumpulkan seluruh pasukannya ke wilayah perbatasan Sanvali. Bahkan Markus menjelaskan terkait puluhan markas mereka yang telah dibombardir oleh pasukan Rusia, khususnya markas utama yang ada di sebuah kota yaitu kota Poti, yang artinya saat ini mereka sedang diambang kekalahan. Dan menurut informasi dari intel lapangan, jika dalam waktu dekat tentara Rusia akan segera tiba di perbatasan untuk melancarkan serangan dadakan kepada tentara Georgia, sehingga Komandan Markus pun meminta anak buahnya pergi ke desa Sindisi untuk melindungi anak-anak serta para wanita yang masih terjebak di zona perang. Sejenak kita lupakan mereka dan berpindah kepada seorang penduduk di wilayah Sindisi yang bernama Bapak Insinyur Badri. Ini orangnya di mana pada saat itu beliau mengajak istrinya yang bernama Nenek Katia untuk segera pergi meninggalkan desa. Namun sayang, si nenek ini malah menolak pergi bersama sang suami dikarenakan kondisinya yang sudah sakit-sakitan dan tidak kuat untuk berjalan jauh. Dan bukan karena alasan itu saja, mengingat si nenek ini adalah sosok sesepuh yang sudah bertahun-tahun tinggal di desa Sindisi. Dan pada dasarnya Badri ini adalah sosok pria yang sangat so sweet seperti sang raja yang sangat cinta terhadap istrinya, maka Badri pun sama tidak akan pergi meninggalkan desa tersebut. Meski tak akan lama lagi, tentara Rusia akan segera datang meluluhlantahkan perdesaan tersebut. Akan tetapi berbeda dengan warga desa lain yang terlihat mulai mengawasi barang-barang mereka dan akan segera pergi meninggalkan desa tersebut. Kembali kepada Badri, beliau datang ke apotek untuk membeli stok obat-obatan, di mana si pemilik apotek di sana dia memperingati Badri karena berdasarkan siaran dari televisi, jika pemerintah Georgia tidak bisa menghentikan puluhan tank Rusia yang akan segera menyerang ke perbatasan mereka, terutama desa Sindisi. Tetapi Badri tidak gentar dengan antek-antek Rusia, bahkan beliau tidak akan pernah meninggalkan desa tersebut. Berpindah ke warga desa yang ketika akan pergi meninggalkan kampung halaman mereka, tiba-tiba mereka malah dihadang oleh salah satu warga bernama Fasya, di mana Fasya langsung poporongos di hadapan semua orang karena menganggap mereka adalah sekumpulan pengecut yang tidak mau berjuang sampai titik darah penghabisan. Di saat yang sama, Badri datang menemui Fasya, sehingga di sana Fasya berkata, "Apakah kau seperti pengecut yang akan melarikan diri juga, Badri?" Namun Badri tidak mengucapkan sepatah kata apapun. Sebelum akhirnya Fasya belak-belakan tentang latar belakang Badri yang merupakan orang dari kota Osetia. Segedik informasi, Osetia sendiri terletak di bagian selatan yang terpisah oleh pegunungan dan masih bagian dari negara Rusia. Maka dari itu Badri dan keluarganya kemungkinan tidak akan disentuh oleh antek-antek Rusia. Selesai dengan itu, Badri pulang ke rumah sambil membawa obat-obatan untuk Katia, sehingga di sana Katia pun meminta Badri agar segera mengikuti kata hatinya, karena jika dia ingin pergi, Katia tidak akan melarangnya. Namun tentu saja Badri pun langsung menolak, bahkan tidak akan pergi meninggalkan sang istri tercinta. Kembali kepada Fasya, yang terlihat beliau sedang pergi untuk mencari anak perempuannya yang bernama Tamo. Ini bocilnya, di mana beliau menjelaskan kepada sang anak terkait mereka yang tidak akan ikut meninggalkan desa. Dan karena pada dasarnya Tamo ini adalah anak yang sangat berbakti, maka dia sama sekali tidak keberatan dengan keputusan ayahnya. Bersamaan dengan itu, terlihat puluhan tank Rusia yang ternyata akan segera tiba di perdesaan untuk mencari serta membantai sisa-sisa tentara Georgia. Dan tak lama kemudian, informasi tentang gencatan senjata pun mulai diumumkan melalui radio, di mana untuk saat ini posisi mereka telah berada dekat dengan perdesaan Sindisi dan tinggal menunggu perintah saja untuk melesatkan serangan.
Di saat yang sama, salah satu tentara Rusia datang memberikan laporan dari unit pengintai terkait tentara Georgia yang akan segera melintas di pedesaan Sindisi. Dan sekedik informasi, pasukan mereka adalah kelompok tentara yang pernah menyerang Rusia 2 hari yang lalu. Maka dari itu, sang jenderal besar yang bernama Roman Galatov meminta kepada antek-anteknya serta kepada seorang komandan batalion yang bernama Asur ini untuk segera mengatur strategi penyergapan dengan memecah pasukan ke berbagai titik. Tetapi sang jenderal berpesan agar mereka jangan sampai menyentuh warga sipil yang bersama dengan tentara musuh, karena tugas mereka adalah menghabisi sisa-sisa tentara Georgia tanpa mengancam keselamatan warga. Berpindah kepada konvoi pasukan Georgia, di mana terlihat mereka yang hanya tinggal beberapa kilometer saja untuk tiba di desa Sindisi. Bahkan para sniper serta pasukan utama pun mulai bersiap di posisi mereka masing-masing karena dikhawatirkan mereka akan mendapatkan serangan dadakan dari tentara Rusia. Bersamaan dengan itu, perjalanan mereka malah sempat terhenti dikarenakan akses jalan yang sudah diblokir entah oleh siapa. Sehingga mau tidak mau, mereka harus melanjutkan perjalanan melewati jalur utama yang kemungkinan telah dikuasai oleh tentara Rusia. Maka dari itu, Komandan Markus meminta kepada sebagian tentaranya untuk segera menjaga warga sipil dari ancaman musuh. Sementara dia dan beberapa pasukan lain akan segera pergi memeriksa jalur yang akan segera mereka lewati. Sehingga 5 unit kendaraan tempur dan puluhan pasukan pun mulai melanjutkan perjalanan menuju jalur alternatif. Namun tepat setelah konvoi tiba di sebuah pabrik terbengkalai, inilah yang terjadi. Ya, pasukan Rusia terus saja melesatkan serangan rudal ke arah mereka sehingga terjadilah pertempuran sengit antara kedua kubu. Namun di sisi lain, banyak kerugian yang dialami Georgia, bahkan ada puluhan tentara mereka yang tewas dan terluka parah karena tentara Rusia menyerang bukan hanya dengan serangan rudal, melainkan ada sosok penembak jitu yang berbeladagan melesatkan tembakan ke arah satu persatu tentara Georgia sehingga di tengah-tengah serangan yang sangat edan itulah terlihat tentara Rusia yang kini mulai mengerahkan tank lapis baja sehingga membuat tentara Georgia pun sampai lari kocar-kacir. Tapi meskipun begitu, mereka sama sekali tidak gentar menghadapi Rusia, bahkan mencoba menyerang balik dengan melesatkan tembakan rudal ke arah tank lapis baja. Lalu di saat yang sama, seorang penembak jitu Georgia yang bernama Andro ini bebenguknya, beliau berhasil melesatkan tembakan ke arah sniper musuh dengan sangat akurat. Namun tak lama kemudian, dikarenakan pasukan Rusia yang seakan-akan tidak ada habisnya, maka Andro dan sisa-sisa tentaranya pun akhirnya mundur dari peperangan setelah mendapati persediaan amunisi mereka yang perlahan-lahan mulai semakin habis. Di saat yang sama, Badri datang secara diam-diam untuk menjadi tim support bagi tentara Georgia. Di sisi lain, terlihat tentara Rusia yang mulai mengepung ke arah bangunan, tempat persembunyian tentara Georgia. Sebelum akhirnya, antek-antek Rusia pun meminta mereka untuk segera keluar menyerahkan diri. Tetapi Andro bersama sisa-sisa tentaranya malah belak-belakan menolak menyerah, bahkan lebih memilih mati dengan cara terhormat. Sehingga tentara Rusia yang sudah kapalang edan pun langsung berbeledagan membombardir seisi bangunan dan selesai dengan itu, mereka kemudian masuk ke dalam bangunan karena dikhawatirkan masih ada tentara musuh yang berhasil selamat. Namun tepat ketika mereka masuk ke dalam sana, maka inilah yang terjadi. Di sisi lain, kita kemudian akan diperlihatkan kepada 2 orang tentara Georgia yang ternyata mereka berhasil kabur meninggalkan pabrik dengan kondisi yang sudah terluka parah, di mana kedua orang tersebut bernama Ucok dan Usep. Lalu di saat yang sama, Badri dan Fasya pun muncul menyelamatkan Usep dan bergegas membawanya ke tempat yang aman, di mana setelah Usep berhasil dievakuasi, Badri pun meminta kepada Katia dan Tamo untuk membantu mengobati si Usep, sementara dia dan Fasya akan kembali ke pabrik untuk mencari sisa-sisa tentara yang masih hidup. Tak lama kemudian muncul sebuah helikopter patroli, sehingga dengan cepat mereka bergegas menyembunyikan si tentara di balik semak-semak. Kembali kepada Badri dan Fasya yang ketika sedang melanjutkan pencarian, secara tak sengaja mereka menemukan si Ucok yang kondisinya mulai sekarat akibat terkena tembakan di bagian perut, sehingga Badri langsung membawanya ke ruangan basement dan lanjut melakukan pertolongan darurat untuk mengeluarkan pecahan logam yang ada di perutnya dan tepat pada malam harinya, mereka pun kembali ke lokasi perang untuk mencari sisa-sisa tentara Georgia yang masih bisa diselamatkan. Tetapi di sana yang mereka temukan adalah puluhan mayat tentara yang sengaja dibiarkan tewas begitu saja. Maka dari itu, Badri berinisiatif untuk mengubur mayat-mayat tersebut agar almarhumnya tenang di alam barzah.
Namun tak lama kemudian, mereka melihat salah satu tentara Georgia yang ternyata beliau berhasil kabur dari antek-antek Rusia. Sehingga Badri dan Fasya yang melihat kondisinya penuh dengan trauma pun langsung membantunya kabur dari unit patroli Rusia. Keesokan harinya, Asur bersama antek-anteknya pun datang ke rumah Badri untuk melakukan pemeriksaan. Akan tetapi karena si Mamang Badri ini adalah orang Osetia, maka tentara Rusia memperlakukan keluarganya dengan sangat santuy. Yang setelah dilakukan penggeledahan ke halaman rumah dan ruangan basement, untung saja mereka tidak menemukan adanya tentara Georgia di tempat kediaman Badri. Tepat setelah mereka pergi, Fasya lalu datang menemui Badri yang ternyata si Mamang Fasya ini telah memindahkan para tentara Georgia ke tempat kediamannya, dan karena hal tersebut mereka dapat berhasil lolos dari orang-orang Rusia. Namun meski begitu mereka juga harus cepatnya memindahkan Ucok dan Usep dikarenakan tentara Rusia yang bisa kapan saja menemukan mereka. Di malam harinya setelah memindahkan para tentara ke ruangan basement rahasia, kemudian terdengar berita dari saluran radio terkait sebuah siaran yang menjelaskan jika selama berabad-abad lamanya Rusia telah memainkan peran positif dan telah menjaga stabilitas perdamaian. Dan pada perang kali ini disebabkan oleh orang-orang Georgia yang ingin kembali merebut wilayah Osetia dari mereka. Dan Georgia malah ikut bergabung dengan NATO. Maka dari itu Rusia yang tidak ingin wilayahnya sampai direbut pun mulai melakukan perlawanan dan terus berupaya meredakan situasi di tengah-tengah konflik. Meski Rusia mendapatkan banyak peringatan dari komunitas internasional yang tidak setuju dengan Rusia. Sampai akhirnya tepat pada tanggal 12 Agustus, Rusia dikabarkan telah berhasil menguasai kota Gori dan wilayah utara Abkhazeti, di mana ada sekitar 220 warga sipil yang tewas selama konflik. Sementara untuk jumlah tentara yang terbunuh sayangnya belum teridentifikasi. Lalu dalam siaran terakhir dijelaskan jika tentara Rusia memang sudah menandatangani gencatan senjata, namun sebagian pasukan mereka malah melanggar perjanjian tersebut dan terus melakukan pengeboman di wilayah Georgia. Selesai dengan siaran itu, Fasya kemudian mulai menawarkan diri untuk mengambil obat-obatan. Yang setelah berhasil mengambil obat-obatan di apotek terbengkalai, dia pergi mengambil kotak misterius yang ternyata berisi foto-foto serta barang-barang peninggalan almarhum istrinya. Akan tetapi di saat Fasya akan pergi meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba dia malah langsung dibuat edan ketika melihat antek-antek Rusia yang mulai menghancurkan bangunan serta membakar habis kendaraan tempur milik Georgia, di mana Fasya yang melihat kejadian tersebut hanya bisa pasrah ketika kampung halamannya diluluhlantahkan tanpa tersisa. Tak lama kemudian, seorang tentara Rusia mulai melesatkan tembakan ke berbagai arah termasuk ke mobil tempat Fasya bersembunyi dan... Setibanya di rumah, Tamo dan Badri datang menemui Fasya yang sudah duduk lemas sambil menahan sakit. Yang ternyata dia sempat terkena tembakan saat bersembunyi di dalam mobil. Sehingga secara perlahan-lahan, Fasya yang sudah kehilangan banyak darah pun mulai menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, Badri dan Tamo bergegas membawa jenazah Fasya untuk dimakamkan secara layak. Namun di saat dalam perjalanan, Asur dan antek-antek Jenderal Salatov datang menghentikan mereka untuk memeriksa jenazah Fasya karena dikhawatirkan dia yang merupakan bagian dari tentara Georgia. Namun setelah aman dari pemeriksaan, kemudian tentara Rusia pun pergi meninggalkan mereka. Singkat cerita, kini rombongan pendeta datang ke desa Sindisi untuk mengadakan upacara kematian. Bersamaan dengan itu, Tamo diam-diam mulai memberikan surat kepada pendeta, di mana surat tersebut sepertinya adalah pesan untuk mengadakan upacara kematian Fasya di tempat kediaman Badri, termasuk menjelaskan kepada pendeta jika di rumahnya ada beberapa tentara Georgia yang bersembunyi dari pasukan Rusia. Sehingga pada keesokan harinya, upacara kematian Fasya pun mulai dilaksanakan, di mana semua orang yang ada di sana termasuk tentara Rusia bersama-sama mulai mendoakan almarhum agar tewas dengan husnul khotimah. Akan tetapi ketika tentara Rusia sibuk menyantap hidangan makanan, Badri dan para pendeta langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan pergi membawa Ucok dan Usep serta menyembunyikan diri dari mobil milik si pendeta, di mana dengan menggunakan mobil tersebut, Ucok dan Usep pun akan langsung dibawa pergi meninggalkan desa Sindisi tanpa ketahuan oleh tentara Rusia. Dan di momen-momen yang sangat menegangkan itulah, untung saja tentara Rusia yang masih sibuk menyantap makanan sama sekali tidak menyadari jika akan ada tentara Georgia yang telah selesai dievakuasi. Sebelum akhirnya Badri dan para pendeta bergegas kembali ke rumah untuk makan bersama dengan tentara Rusia. Dan setelah selesai makan, para tentara Rusia pun pergi, terkecuali Jenderal Salatov yang belak-belakan di depan mereka tentang penyebab konflik antara negara mereka. Di mana selain karena perebutan wilayah, alasan kedua adalah melindungi orang-orang Georgia dari pengaruh Barat, khususnya orang-orang Amerika dan aliansi NATO. Dikarenakan kita adalah saudara yang banyak kesamaan serta mempunyai keyakinan yang sama. Bahkan aku sendiri sangat peduli kepada kalian dan tidak akan membiarkan kalian terbawa pengaruh buruk oleh orang-orang Barat karena kita sama sekali tidak membutuhkan mereka. Послушай, потому что мы вас любим.
Lalu tak lama kemudian setelah mengatakan hal tersebut, kemudian Jenderal Salato pun pergi melanjutkan perang, sementara Badri dan keluarganya terlihat sedang memikirkan dampak dari akibat perang yang sudah terjadi. Karena selain merenggut banyak nyawa orang yang tidak bersalah, banyak juga warga desa yang awalnya ingin hidup damai malah dibuat menderita karena perang. Contohnya keluarga Badri yang terus dibayang-bayangi rasa takut, cemas, dan intimidasi setelah negaranya terjerat konflik perang. Dan film ditutup kepada sebuah foto potongan asli dari cuplikan perang Rusia yang menjelaskan jika sekitar 20% wilayah Georgia telah dikuasai oleh mereka, di mana tercatat ada ratusan orang yang tewas selama konflik, mau itu di pihak Georgia ataupun di pihak Rusia. Dan untuk Badri sendiri sampai sekarang masih menetap di Sydney meski telah ditinggal tewas oleh mendiang istrinya yang sudah sakit-sakitan. Sementara untuk Fasya dan Tamo, mereka adalah bagian perwakilan dari penduduk Sydney yang menjadi korban karena perang. Tamat.